hira kita kadang asal-asalan, yang penting ada ya, tidak tajam, sehingga nanti begitu ada hira perusahaan, hiranya cuma determining control cuma satu, selesai sampai sini nih, selesai sampai sini, selesai udah aja ya. Padahal yang kita mau lihat itu adalah resiko sisa, ya. Resiko setelah dilakukan determining control. Ya. Pak Beni? Siap. Punten Pak Beni izin bertanya. Mungkin sedikit kembali yang ke sebelumnya itu yang tentang tentang pengukuran lingkungan. Nah itu kan kadang saya pernah ya dapat masukan gitu dari yang bekerja di dalam gudang, Pak, agak pengap, agak apa ya, aliran udaranya gitu Pak, agak itu. Kita memang sudah tidak rutin pengukuran lingkungan kerja di gudang itu setahun sekali untuk yang faktor fisika ya Pak ya, kayak pencahayaan, kebisingan, terus juga iklim kerja gitu ya, suhu. Nah itu sudah kita lakukan, cuman kalau menanggapi yang masukan agak pengap gitu, nah itu caranya seperti apa ya pengukurannya itu, apa ventilasinya atau laju aliran udaranya yang standar itu berapa gitu ya, karena di Permenaker 5/2018 tentang lingkungan kerja kayaknya ventilasi udah masuk semua. Bukan, maksudnya acuan atau untuk menentukan ini sudah bagus nggak sih apa aliran udara di gudang kita itu sudah cukup gitu Pak, mencukupi. Siap, gitu. siap. Boleh mohon referensinya aja Pak. Terima kasih. Siap. Jadi begini, salah satu jika ada masukan, feedback atau respon dari pekerja yang berada di area kerja kita terkait kondisi kerja itu bagus Pak. Itu satu dicatat. Berarti ini menggambarkan sistem komunikasi ya dan konsultasi di tempat Bapak Ibu jalan ya. Jangan dibantah ya, harus ditampung. Ini satu ya. Yang kedua, jika Bapak Ibu sudah melakukan riksa uji ya, pengukuran aspek fisika, kemudian kimia ya, kemudian biologi yang ada di tempat kerja khususnya di gudang, kemudian masih ada keluhan itu, boleh jadi Bapak Ibu harus melakukan asesmen ulang. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, titik sampel pada uji fisika, kimia atau biologi diperbanyak. Nah, ini kadang Bapak Ibu ya, kita dalam menentukan titik sampel, pengambilan sampel atau sampling di gudang misalkan, itu ditetapkan oleh siapa, Pak? Ada dalilnya enggak? Ada kajiannya enggak? Di pojok itu, di pojok ini, di tengah, di sini, di sana. Nah, itu apakah pakai kajian tidak? Kalau tidak, boleh jadi itulah penyebab bahwa udara atau lingkungan kerja yang dirasakan oleh pekerja di situ masih terasa pengap. Sejatinya, baku mutu khusus untuk K3 lingkungan kerja itu ditujukan supaya pekerja bekerja seaman dan senyaman mungkin. Jika masih ditemukan itu, berarti kemungkinan terbesar jika pengukurannya sudah dilakukan adalah samplingnya yang tidak akurat. Boleh jadi samplingnya cuma satu titik, ya, atau sampling waktunya ketika tidak pas ketika dia melakukan sampling. Boleh jadi kalau dia ada hujan, berarti harus dua Pak. Ketika hujan, ketika semuanya tertutup, biasanya kalau hujan, gudang itu gate utamanya ditutup Pak. Ya, nah itu ketika itu terjadi, apakah udaranya sebagus ketika gate-nya dibuka? Satu ya. Ketika udara panas, gate-nya dibuka. Nah, apakah udara yang mengalir dan bersirkulasi itu sebagus sebagus kalau dia ditutup? Nah, itu Pak. Jadi kadang kita itu harus membuat suatu kajian dengan cara begitu ya. Itu yang pertama. Jadi langsung praktek. Yang keluar adalah data primer. Yang kedua, Bapak Ibu bisa melihat kajian-kajian yang serupa terkait ini ya, baik di
di riset pada jurnal-jurnal ketiga atau pada hasil-hasil skripsi atau praktek kerja anak-anak FKM misalkan. Itu banyak Pak ya. Tapi pada saat ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu lakukan yang dua-dua itu, boleh dua-duanya atau salah satunya aja dari dua itu ya. Saran saya sih selama saya bergelut di K3 gudang ya, itu biasanya salah titik Pak. Antara titik yang seharusnya idealnya segini supaya dia representatif dengan apa yang diukur itu biasanya salah titik, meleset ya. Biasanya dengan luas area segini berapa titik yang diukur. Nah, ya. Itu yang harus Bapak Ibu lakuin. Nanti saya akan share salah satu contoh menentukan titik pengukuran aspek fisika di gudang misalkan ya. Nanti saya share Mas ya. Nanti Oke, saya Pak share Ben. Ya, kebetulan nggak ada apa-apa. nih. Ya, Jadi jadi nanti Bapak Ibu bisa Bang Benny, lihat. ada pertanyaan. Siap. Ada yang bertanya juga, silakan. Oke. Ya, tadi sih kalau untuk penentuan titiknya sudah kita itukan juga apa namanya dengan SNI kayak pencahayaan lalu yang lainnya, terus juga dengan areanya gudangnya kita meninjau juga dari lokasi yang dominan ada orangnya. Kan kalau di pencahayaan untuk area storage membedakan barang-barang yang besar cukup 100, kalau di gangway-nya 50, di office-nya 300. Nah, tadi tentang sirkulasi udara itu apakah ada, memang kalau ngukur mungkin anemometer ya Pak, cuman saya nggak tahu ini ACH-nya berapa atau mesti berapa gitu velocity speed-nya gitu. Ada. Nanti saya coba share terkait itu. Karena begini, kenapa tadi saya coba bilang bahwa kalau ada feedback dari karyawan Bapak Ibu harus respon, cara meresponnya boleh jadi seperti ini. Jadi jangan hanya berhenti pada oh pengap ya. Nah, Bapak Ibu tuh harus memfollow up itu, pengapnya itu di mana. Nah, ajak si karyawannya ke seluruh bagian gudang, ya. Apakah pengapnya di tempat duduk dia, apakah di bagian lain di gudang itu. Jadi ketika kita mendapatkan respon, feedback bahwa suatu area di tempat kerjanya karyawan itu dianggap pengap dan tidak nyaman, itu kita harus clearkan dengan cara membuat pertanyaan susulan. Ayo Pak, Bapak silahkan isi di tempat mana yang pengapnya, di sini, di sana, di sono, di sana. Jadi tidak melulu inputnya adalah pengap selesai, tetapi kita harus mencoba menggali data lagi di mana yang pengapnya Pak, misalkan gitu ya, misalkan di tempat Bapak duduk, oke, sini. Ada lagi nggak Pak yang lain? Nah, jadi nanti si karyawan juga akan sedikit mengobservasi, oh iya ya di mana? Oh di sebelah sana Pak, di sebelah sana, di sebelah sana. Khusus untuk pencahayaan, kemudian kecepatan angin, sirkulasi udara Pak, itu biasanya tidak berlaku resultan, tetapi itu spot-spot Pak. Makanya nanti ketika spot-spotnya bisa diidentifikasi mana yang memenuhi, disitulah nanti itu sebagai dasar untuk kita relay out. Oh berarti salah dong menempatkan orang di sini nih, karena di sini aliran udaranya kurang. Padahal secara resultan ini gudang ini sudah oke, tapi secara spot orang nggak boleh ditempatin di sini kecuali kita mau nambah lagi satu blower nih di atas sini, misalkan begitu ya Mas ya. Jadi tidak sesederhana oh ada masukan pengap, iya pengapnya di mana? Di sini Pak, di kursi. Ya udah, coba lihat. Nah, tapi kita harus kaji apakah pengapnya itu satu secara gudang sudah selesai, sudah memenuhi, atau spot-spot seperti yang saya katakan tadi untuk pengukuran udara fisika ya, itu spot Pak, spot ini, spot sana, sebelah sana. Dan itu bisa kita jadikan dasar untuk menentukan layout ya. Ya jangan-jangan pekerja yang duduk stay di situ salah nih layoutnya, kalau di sini ini nggak cukup aliran udaranya, tapi kalau di sana cukup, dengan catatan itu hanya untuk meletakkan benda-benda saja gitu ya. Nanti saya share ya. Itu ada kebetulan saya kebetulan tahun ini ada 8 kali lah mengaudit gudang ya terkait dengan safety dan kenyamanannya nih. Nanti ada saya kasih. Terima kasih Pak Ben. Ditunggu aja ya yang referensi aliran udaranya. Siap. Ini pertanyaan ya bagus nih. Betul. Dari Pak Dian Arianto.
Siap Pak nih. Teddy, bolehkah kita membuat suatu format laporan dari setiap staf atau karyawan kita sepertinya hajat report gitu ya? Karena kebanyakan staf atau karyawan takut akan memberikan laporan peluang akan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, apakah Bapak ada contoh laporan hajat reportnya seperti itu, Pak? Ada, Silakan, ada. Pak Benny. Nanti saya share ya. Bapak ikut grup WA-nya, nanti saya share. Oke. Jadi saya nggak pelit-pelit lah yang begitu-begitu, saya share aja ya. Dan satu lagi Pak ya, salah satu kiat implementasi K3 berhasil di suatu perusahaan itu adalah keterlibatan semua pihak ya. Orang safety itu matanya cuma 2, tangannya 2, dan itu ada di depan semua, nggak ada yang di samping, nggak ada yang di belakang matanya itu. Makanya kita itu sebesar-besarnya melibatkan seluruh personel yang terlibat di tempat kerja ya, supaya satu, mereduksi kondisi dan perilaku tidak aman. Kalau itu yang terjadi, salah satu tugas seorang QHSE adalah menjadi fasilitator ya. Bagaimana supaya seseorang itu nyaman melaporkan, mengidentifikasi, tetapi juga tidak juga menimbulkan fitnah misalkan ya. Nah, berarti itu harus dibuatkan suatu format ya, suatu format yang mengakomodir itu semua ya. Kemudian yang kedua, apakah ada punish dan reward ya? Pada suatu tempat kerja yang masih acak adul ya, acak adut ya, ambiar gitu, yang masih semrawut, salah satu kiat untuk menerapkan K3 adalah punishment. Jadi bukan reward-nya Bapak Ibu, tapi punishment. Ketika punishment, maka semua orang didorong untuk taat. Kalau tidak taat, kamu dihukum. Kalau tidak taat, kamu didenda. Kalau tidak taat, kamu dikeluarkan dari perusahaan. Ya. Tapi kalau sudah seiring waktu, perusahaannya sudah bagus, orangnya sudah mulai care, baru dikasih stimulus yang lain. Hukumannya, punishment-nya tetap jalan. Tetapi nanti orang akan bosen dengan punishment. Ya. Nanti apa ya ini udah kelar, nah baru nanti akan muncullah reward. Jadi kalau ini kayak pertanyaan telur dengan ayam, mana duluan? Kalau saya punishment dulu di situasi kerja yang amburadul. Jadi tegakkan dulu aturannya, setelah itu baru kasih hadiah bagi mereka yang sudah ngikutin aturan. Jadi sudah dia tidak melanggar, kemudian dia ajeb ya, kemudian dia berinovasi, kasih kasih penghargaan gitu ya. Nanti formatnya akan saya kasihkan ya, berupa kertas ukuran seperempat A4. Apa tuh ukurannya? Ukurannya apa ya? Nah itulah seperti itu. Nanti saya kasihkan Pak. Ya. Juga Pak, satu lagi terkait itu, di beberapa perusahaan yang sudah advance, ya, setiap orang diberi kewenangan memberhentikan aktivitas yang dirasa, yang menurut asesmennya dia, itu membahayakan baik diri orangnya maupun diri orang lain. Ya. Kalau Bapak Ibu ke beberapa perusahaan yang masyhur, ya, contohnya misalkan CPI, ya, atau Chevron yang dulu ada di Riau, sekarang jadi PHR ya. Itu Pak, setiap orang baik karyawan kemudian vendor ketika masuk ke area kerjanya dia otomatis mempunyai kewenangan SWA, Stop Work Authority. Ya. Jadi kalau setiap orang itu melihat seseorang melakukan pekerjaan, aktivitas yang membahayakan dirinya dan orang lain, itu kita berhak menegur dan menyetop ya. Masih enggak mempan, kita laporkan. Saya tadi melintas di gerbang 8. Saya melihat ada orang yang naik ke atas pos satpam tanpa menggunakan APD dan alat bantu, dan ini beresiko fatality. Karena saya berada di kejauhan, saya tidak bisa memberikan intervensi untuk menyetop itu. Jadi begitu Pak. Jadi nanti ada telepon ke pusat, nanti orang pusat yang security gitu ya. Nah itu begitu. Tapi di level-level
perusahaan yang masih mendevelop, saya pikir kalau diterapkan itu langsung kaget ya, mungkin akan berantem ya. Lu siapa? Ya, lu orang baru. Lu siapa gitu ya? Lu bukan orang safety. Gue nurutnya sama helm merah doang nih gitu ya. Nah itu kadang-kadang ya di perusahaan-perusahaan tempat kerja yang masih perlu pembinaan, nah itu nantilah bertahap ya. Tapi prinsipnya adalah kalau tanya ke saya, ayam apa telur duluan? Kalau saya tadi punishment duluan ya, baru nanti makin ke sini kalau sudah mulai tertib, mulai nurut, tambahin dengan dengan penghargaan ya. Penghargaan nggak usah yang muluk-muluk, Pak. Penghargaan itu cukup dia diajakin sarapan atau ngopi bareng dengan direktur pagi-pagi atau di suatu hari gitu ya. Ngobrol dengan direktur, ditanya direkturnya nanya gimana istrinya, katanya lagi hamil. Aduh, mudah-mudahan anaknya soleh ya, selamat ibu dan anaknya. Jadi seperti itu udah seneng mereka ya. Ketimbang ya maksudnya kalau dikasih motor atau mobil juga boleh ya. Jadi bagus itu. Tapi kadang orang mulai dari hal-hal yang kecil aja ya, yang sederhana ya. Ditepuk-tepuk pundaknya, foto bareng dengan direktur, jarang-jarang nih dengan direkturnya ada di Jakarta, jarang nih ya. Jadi 1 hari bersama direktur, keren itu ya. Jadi dapat penghargaan selain sertifikat, uang 100.000 misalkan, dapat makan siang bersama direktur, ngobrol dengan direktur, itu kesempatan bagus ya. Jadi banyak apresiasi yang tidak melulu barang, tetapi perhatian ya, bentuk perhatian dari manajemen ya, kemudian ke keluarga ya, jadi banyak ya. Diundang nih, jadi karyawan of the month yang menemukan SWA paling banyak, NIRMIS paling banyak, itu diundang ke kantor. Plus anak istrinya, wah itu kan keren. Masuk ke buletin perusahaan, waduh keren itu ya. Jadi banyak ya. Oke, Bapak Baik, Ibu. Ibu, ya silakan kalau misalkan ada yang mau masih ditanyakan, masih ada waktu nih. Kang Nah, Benny, ini terakhir terkait dengan gudang, ada form checklist area gudang. Saya kasih yang contoh aja. Yang ini check sheet-nya sebenarnya sekedar untuk inspeksi ya. Jadi langsung ada penilaian ya. Jadi penumpukan rapi, penilaiannya 1, 2, 3, 4. Mungkin dari satu area kalau semuanya rapi ya 4 ya misalkan ya. Itu ya penilaiannya. Tapi kalau tidak dia mungkin 1 atau 2 ya. Nggak ada yang 0 ya kalau penilaian itu jangan membuat nilai matriksnya itu 0 karena nanti kalau dikalikan 0 1 kali 0 0 semua ya. Jangan ya. Minimal 1 lah, 1 sampai 4, 1 sampai 5 ya. Nah, di sini saya contohkan seperti ini ya. Ini contoh saja nih. Jadi Bapak Ibu bisa berkreasi ya. Jadi situasi kalau di sini ada 9, Bapak Ibu bisa tambahin menjadi 15 misalkan ya. Individu semua karyawan memakai APD standar. Nanti Bapak Ibu kembangkan, tidak semua bukan karyawan saja tetapi vendor. Kan vendor ada yang sering langsung ke warehouse ya, nganterin barang, nganterin material gitu kan. Nah, ini juga di situ dibilang semua karyawan memakai APD standar. Semua vendor, semua orang yang bekerja, jadi tidak hanya karyawan. Nanti vendornya nggak masuk kriteria ini nih. Wah, kacau nih ya. Oke. Form-form yang tadi bisa dikirimkan dengan materi, siap, nanti kita kirimkan ya. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan checklist area gudang, ada yang mau ditanyakan, ini contoh saja, tapi saya minta ruhnya ya, template-nya bisa begini, Bapak Ibu bisa kembangkan, apakah ini mau langsung jadiin template di tempat Bapak Ibu, ganti header atau tidak, ya silakan ya. Tapi setiap template yang berasal dari luar, Bapak Ibu jadikan dulu reference, kemudian Bapak Ibu kaji ulang apakah ini bisa diaplikasikan di tempat saya atau tidak, apakah perlu adjustment atau tidak. Kalau memang perlu silahkan. Dan satu lagi hal yang penting, kalau Bapak Ibu menemukan SOP di tempat lain, formulir-formulir di tempat lain ya, semua SOP, formulir yang mau Bapak Ibu terapkan di tempat Bapak Ibu dikasih waktu untuk percobaan atau simulasi ya. Sebulan kah atau seminggu atau 2 hari ya, itu diterapkan dulu di tempat Bapak Ibu. Jadi jangan langsung implemented aja baru nanti setahun Bapak Ibu baru kaji ulang, tidak ya.
setiap SOP, setiap formulir yang baru maupun yang mau Bapak Ibu revisi dan mau Bapak Ibu terapkan, itu harus Bapak Ibu simulasikan ya. Boleh jadi tidak di semua departemen dulu, tapi departemen-departemen yang kritikalnya dulu. Tolong dong ini disimulasikan sehari ini bagaimana menerapkan ini sesuai SOP yang baru. Nah, dari situ nanti ada feedback. Feedbacknya ini yang akan membuat SOP Bapak Ibu menjadi sempurna ya. Jadi salah satu kelemahan kita dalam menerapkan SOP, prosedur, WI, IK, formulir-formulir itu langsung blek berlaku ya. Nah, tolong Bapak Ibu, satu terkait dengan ini Bapak Ibu lihat lagi tata cara membuat SOP dan penerapan SOP. Jadi dalam sistem manajemen dokumentasi ya Bapak Ibu K3, SOP yang paling awal dibikin adalah SOP pembuatan SOP. Ya. Di situ akan dibikin bagaimana cara membuat SOP, bagaimana cara mengkaji SOP, mendapatkan material, bahan baku untuk membuat SOP, bagaimana cara mengadjust, bagaimana mengurangi, menambah, bagaimana cara mencoba SOP dan formulir-formulirnya. Jadi tidak ketika SOP-nya dibikin, besoknya langsung berlaku. Tiba-tiba nggak pas ya dilakukan di area itu. Nah, ini cilaka nih ya bagi orang-orang yang bergelut di bidang HSE khususnya metode ya. Ini harus menjadi perhatian nih. SOP langsung berlaku ya, formulir langsung berlaku. Ini harusnya dikaji dulu nih, diuji coba dulu ya. Kalau istilah mesin ini commissioning dulu nih, unjuk kerja dulu. Jadi SOP-nya diberlakukan dulu di parsial departemen. Misalkan kalau departemennya ada 10 ya coba di 2 departemen dulu. Misalnya 3 hari ya. Kalau rumit berarti di salah satu aktivitasnya dulu. Misalnya departemennya ya 1, aktivitasnya ada 10, berarti di 2 aktivitas dulu SOP-nya ini diuji coba dulu gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai memberlakukan SOP sekarang dibikin, lusanya langsung diberlakukan ya. Bingung ketika ada feedback dari bawah dirubah lagi ya. SOP belum 10 hari dirubah lagi ya. Walaupun SOP ini adalah living dokumen ya, artinya dokumen yang boleh kapan saja direvisi boleh, tetapi kan kita mau menciptakan stabilitas ya. Kalau menciptakan stabilitas berarti kaji ulangnya yang harus benar, prosedurnya yang harus betul ya. Salah satu prosedur yang paling awal dibikin dalam sistem manajemen biasanya adalah bagaimana SOP membuat SOP dan turunannya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu membuat SOP tidak standar ya. Menerapkannya tidak standar, mencari informasi referensi SOP juga tidak standar, sehingga yang masuknya tidak sesuai kriteria, sehingga outputnya menjadi tidak sesuai ya. Oke Pak, ada yang mau ditanyakan? Khusus untuk transportasi nanti saya akan kasih materinya terkait dengan angkutan B3 saja. Jadi Bapak Ibu silakan baca ya. Silakan baca. Jadi nanti materinya seperti ini. Nah, materinya seperti ini. Ya, silakan Bapak Ibu nanti baca. Ini materi sudah pernah saya sampaikan 24 Mei 2021 ya di majalah Truck Magazine ya. Itu dulu saya sampaikan. Nah, ini jadi cuma ada 4 slide ya. Nah, 6 aspek penting dalam angkutan B3. Nah, ini ya. Nah, ini yang nomor 1 karakteristik muatan. Nah, ini Pak, ini yang Bapak lihat gambarnya ini di sini, ini adalah tabel compatibility bahan ya. Kalau ada ketemu no, ini Bapak nggak boleh naikin dalam satu truk ya, dalam satu muatan, dalam satu truk ya. Oke 1 apa, oke 4 apa, ini ada di sini ya. Oke. Kemudian nomor 2, teknis kelayakan dan spesifikasi kendaraan. Khusus untuk B3, limbah B3, khusus untuk kategori 1 ya, tidak boleh diangkut dalam truk bak terbuka, harus tertutup ya. Khusus untuk limbah B3 Bapak Ibu,
Jika ketemu dengan kode limbah yang awalnya huruf A, berarti truknya harus tertutup, tidak boleh pakai dump truk, ya. Kalau ketemu kode limbah B, boleh terbuka, boleh tertutup, gitu ya. Ini aspek teknis kelayakan dan spesifikasi kendaraan, ya. Yang ketiga, kompetensi pengemudi dan awak angkutan, ya. Nah, di sini ada Kepmenaker 269 tahun 2014. Kalau ditambang lebih kacau lagi ya, lebih ketat lagi. Selain Kepmenaker juga dia berlaku SIO, ya, angkat angkut. Nah, ini lihat. Kalau sopir tambang selain Kepmenaker 269, dia juga berlaku SIO, karena begini Bapak Ibu, di negara kita yang terlibat dalam suatu area itu bisa banyak instansi, ya. Contoh alat angkat angkut, ya. Kepmenakernya itu Kepmenaker Kepmennya Kepmenaker dari tenaga kerja, ya. Tetapi kalau dia jalan di jalan, dia harus ngikutin Permen Hub, ya, ngikutin PM. Apalagi izinnya ke SDM. Jadi di negeri kita ini ya, untuk satu kegiatan aktivitas instansi yang terlibat banyak, tapi ini tidak menjadi soal bagi seorang QHSE, anggap aja itu sebagai fungsi pengawasan, ya. Jadi kalau untuk kompetensi pengemudi dan awak angkutan khusus untuk di logistik, ya, selain Kepmenaker 269, kalau ditambang itu ngacu ke SIO-nya, ke SDM, ya. Jadi tidak hanya Kepmenaker 269, tapi dia tidak berlakon sebagai pengemudi saja, tetapi dia juga berlakon sebagai operator. Makanya harus ada SIO, ya. SIO angkat angkut, ya. Kemudian nomor 4, ini yang penting juga adalah lintasan, rute angkutan, ya. Rute angkutan Bapak Ibu jangan sampai tidak ada rute, ya. Ini terkait izin masalahnya, ya. Kalau diizinkan boleh melintas di Jalan Raya Jakarta Bogor, tapi kalau tidak ada izinnya Bapak Ibu tidak boleh, ya. Kalau di transportasi, di logistik khusus untuk benda-benda DG, ya, dangerous good, itu harus ada journey management plan-nya. Rutenya harus tertentu Bapak Ibu, tidak boleh melewati rute-rute yang tidak sesuai izin, ya. Karena apa? Karena sekalinya dia mabal, ya. Mabal itu shortcut, ya, jalan. Jadi dia shortcut ngambil jalan tikus, tiba-tiba ada kecelakaan, maka fatality-nya akan luar biasa, ya. Mungkin dia levelnya akan katastrofik, ya. Kayak seperti yang kemarin yang sudah saya posting itu, ya. Jadi tangki bahan bakar terguling di kawasan padat penduduk. Akhirnya penduduknya mencoba mengambil BBM yang tumpah. Nah, ternyata terjadilah ledakan, ya. 48 orang langsung terpanggang, ya, di situ. Jadi rute lintasan. Kemudian yang kelima adalah operasional pengangkutan dan tanggap darurat, ya. Bongkar muat termasuk. Yang keenam adalah perizinan, ya, best practice-nya seperti itu. Nanti khusus untuk angkutan, Bapak Ibu, saya juga sediakan checklist, ya, checklist sebelum didispatch, sebelum diberangkatkan, kemudian selama di jalan, kemudian sama ketika sudah nyampe di tempat pelanggan, ya. Jadi saya akan share itu khusus untuk yang operasional transportasi, itu akan saya sharekan, itu adalah 3 checklist, ya. Checklist pengecekan sebelum pemberangkatan, checklist selama perjalanan, kemudian checklist setelah tiba di tempat konsumen, gitu ya, ketika dia menyampaikan barangnya, ya. Jadi ada 3 checklist untuk transportasi. Kemudian yang tadi adalah di gudang ada checklist pemeriksaan. Kemudian di kemasan saya akan share terkait dengan aturan standar pengemasan, ya. Jadi PR-nya saya punya 5 nih hutangnya. Jadi hutangnya 3 checklist di transportasi, ya. Kemudian 1 di gudang, kemudian 1-nya di packaging. Oke, Bapak Ibu,
saya pikir sudah. Nanti materi, ada 3 materi, saya coba share nanti lewat panitia ya. Jadi sekarang saya coba kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali ini Kang Beni ya. Sudah memaparkan dengan lengkap loh, malah dikasih bonus juga tadi ya, terkait LB3, pengangkutan, terus juga tadi ada form-form yang akan diseringkan. Mantap lah, mantul pokoknya Kang Beni. Yang penting bukan sharingnya, tapi Iya, apakah itu praktek. bisa diimplementasikan tidak ya. Jadi Betul. itulah ya. Makanya saya bilang, salah satu tugas kita itu walaupun sedikit, coba implementasikan ya. Ya. Referensi banyak, tetapi percuma lah referensi banyak-banyak, tapi kita nggak pernah mengadop, nggak pernah mengimplementasikan ya. Bagi saya sendiri sampai saat ini saya menerima banyak pengetahuan ya. Kita pilih, kita cobalah satu aja. Misalkan hari ini kita nemu 10 ilmu ya, satu aja besoknya kita lakuin, itu barokah itu ya. Bismillah lah ya. Oke, Bapak Ibu silakan. Mungkin moderator masih memberikan waktu untuk 1 pertanyaan, silakan. Siap, boleh. Kalau misalkan dari Bapak Ibu masih ada 1 pertanyaan ya. Biasanya bonusnya sampai setengah 12. Atau dikasih bonus loh, luar biasa emang Kang Beni ya. Bonus akhir tahun. Ayo yang belum membuat IPP ya, IPP silakan disusun ya, jangan sampai SKS IPP-nya ya. Biasanya udah mau akhir tahun. Kemudian bagi teman-teman yang bertugas menyiapkan materi manajemen review ya, jangan lupa mulai dicicil datanya ya, jangan sampai nanti dekat-dekat akhir tahun kita udah kayak finance accounting ya, 24 jam ya. Ini adalah masalah kita semua ya, bagian accounting, finance tiap bulan itu kerjanya sampai jam 11, jam 1 malam ya. Apa yang dikerjain ya? Nah ya, harusnya seorang QHSE bisa memberikan solusi ya, karena nggak bagus itu. Besoknya 6:30 dia kerja lagi. Oke, ya luar biasa emang. Jangan sampai lah, jangan sampai. Itu. Closing, apa yang closing? Saya pikir kalau kita manajemen waktu ya, nah, QHSE yang baik bisa menilai. Jadi kalau memberikan masukan ke teman yang lain di bagian lain, ya kita perspektif QHSE. Jadi pakai kajian, Pak. Kalau orang keluar kantornya jam 1 malam, besoknya 6:30 lagi masuk, ini Pak ada kajian nih Pak, silakan baca ya. Karena nanti kalau nanti tepar, malah closingnya malah nggak dapet, dia harus cuti 3 hari. Wah kacau nih Pak gitu ya. Nah gitu ya. Ini sama dengan seorang QHSE nih, mau manajemen review ya, silahkan dikumpul-kumpulkan lagi ya materinya ya. Jangan sampai nanti materinya terlewat, materi manajemen review menjadi tidak lengkap ya. Dicicil ya. Yang bagus itu manajemen review materinya dicicil melalui meeting P2K3. Nah, itu juga bisa betul. Ya. Jangan sampai nanti meeting manajemen review itu membahas dari Januari lagi terkait dengan kecelakaan, nggak usah ya. Itu manajemen review nyicil. Kalau kecelakaan tiap bulan di review di P2K3L ya sudah. Tetapi di SOP manajemen review itu harus bunyi bahwa beberapa topik yang harus dibahas di manajemen review itu dibahas di level regional, di level bulanan, monthly report, misalnya monthly meeting. Nah gitu Pak ya. Jangan sampai nanti manajemen review-nya harian yang habis sama ngebahas accident doang gitu ya, jangan ya. Pak Beni minat Pak, bisa nanti ada course materi tentang sistem manajemen keselamatan angkutan. Oh kebetulan saya auditornya ya, jadi silahkan nanti kita di asosiasi kalau perusahaan logistik ya, khusus untuk membuat manual keselamatan perusahaan angkutan umum berdasarkan PM 85 tahun 2018. Itu caranya bisa melalui 3 channel. 1 langsung ke Dit Keselamatan Direktorat Sarana Hubdar, atau melalui dinas-dinas perhubungan darat di wilayahnya,
atau melalui asosiasi. Kami di asosiasi, kebetulan saya dulu jadi leader penyusunan ini. Nah, jadi silahkan Pak. Jadi kalau mau bikin dulu, jadi kalau manajemen keselamatan angkutan umum itu setor dulu Pak, setor dulu dokumennya, manualnya disetor dulu ke sana, ke Dirjen Perhubungan Darat. Dari sana mereka kaji ulang, ketika ada perbaikan kita tindak lanjuti, setelah dapat angka minimal lulus, kita dapat sertifikat berlaku selama 3 tahun. Ya, silahkan Pak. Yang penting gratis. Bilangin ke manajemennya, enggak Pak, enggak bayar, gratis gitu. Yang penting kuatin aja kuotanya. Nanti kan harus banyak-banyak konsultasi, kuotanya dibanyakin. Oke, Kang Ruli, silakan. Oke, Kang Beni, luar biasa sekali Bapak dan Ibu, ya Sobat QHSE kita semua. Pada siang hari ini pemaparannya mantul lah. Yang jelas tadi sudah di-sharekan oleh admin ya, info nih Sobat QHSE semuanya. Pertama ya, nanti untuk sertifikat, kemudian materi dan form-form akan dikirimkan H+7 hari ya, dari mulai hari ini oleh panitia. Dan Bapak Ibu pun ya bisa join di grup QHSE, di sana bisa menanyakan segala sesuatu terkait QHSE ataupun terkait pekerjaan-pekerjaan atau ada kendala di kerjaan Bapak dan Ibu bisa di-sharekan. Nanti dari praktisi, dari Kang Beni dan teman-teman lainnya ya, yang handal lah, yang sudah senior terkait bidang QHSE ataupun lainnya bisa menyampaikan masukan seperti itu ya. Kemudian juga sharing-sharing lainnya juga boleh seperti itu. Nah, karena Kang Beni dan teman-teman semua Sobat QHSE, waktu kita ya sudah menunjukkan, kalau di Sumsel ini ya, saya kebetulan lagi di Sumsel ini, menunjukkan mau setengah 12 nih Kang Beni ya. Siap. Iya, soalnya mungkin Bapak Ibu juga mau persiapan ya, makan siang atau jalan-jalan. Namun ini ada istilahnya dari saya nih, pesan-pesan buat Sobat QHSE sebelum pamitan ya. Siang-siang makan buah manggis. Selamat siang Bapak Ibu yang manis-manis ya. Sampai jumpa untuk di kesempatan next kita ya. Mungkin nanti di awal tahun atau di akhir tahun ada spesial mungkin dari QHSE, silakan aja. Nanti akan kita sharekan segala sesuatunya di grup ataupun info-info lainnya di IG juga. Jangan lupa ya, follow IG-nya dari Standar QHSE, tinggal klik add Standar QHSE, ataupun IG saya juga bisa di @bn_mining_announcer ya. Bisa follow juga, silakan, dan segala sesuatunya bisa ditanyakan. Oke? Nanti mohon ikutan ya Bapak Ibu, ikutan di refleksi akhir tahun K3 ya. Nanti standar.id akan bikin event refleksi akhir tahun K3. Ini bagus nih Pak ya, jadi ajang kita silaturahim nih ya. Betul, jadi Bapak Ibu bisa naik. Topiknya nggak serius ya, topiknya nggak terlalu serius, jadi nanti bisa ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa santai ya. Mungkin nanti standar.id mengemas acaranya seperti apa. Saya berharap nih